No wonder lah siapa yang bisa berpaling dari daya tarik seorang Nicholas Saputra. Iya. Scientific memilih Nicholas Saputra ya karena kan belum ngomong aja kita udah percaya. Iya deh, iya. Oke. Oke. Dia pegang apa? Oke. Gitu. Info-info penting gak penting nih Bu Ika. Nicholas Saputra nih junior saya di SMA. Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang begitu spesial. Sudah ada Bu Rahmi di sini. Bu Rahmi apa kabar? Baik, Bu Ika apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat nih Bu Rahmi. Bu Rahmi seneng banget akhirnya bisa mengundang Bu Rahmi di podcast saya setelah sebelumnya gitu ya, batal terus ya. Iya. Dan Alhamdulillah akhirnya, ya. Alhamdulillah gitu ya. Dan Bu Rahmi, saya punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di Mate Channel. Dan Bu Rahmi pasti tahu gitu ya. Yeah. Nah coba Bu Rahmi mau sapa soulmate dulu nggak? Boleh dong ya. Good day mates. Nah mantap. Nah by the way soulmate ini sapaan good day mates itu sebenarnya diinisiasinya sama Bu Rahmi loh. Nah ini thank you banget Gitu nih ya. Istilah ini bisa dipakai sama kita gitu ya dan sama dosen-dosen marketing lainnya ya. Iya. Oke sip mantap. Nah Bu Rahmi pada kesempatan podcast hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang strategi pemilihan brand ambassador gitu ya pada berbagai merek yang terkenal di Indonesia. Nah yang pertama kita bahas adalah produk Skintific yang baru-baru ini menggunakan aktor terkenal dan super ganteng gitu ya, Nicholas Saputra. Nah Bu Rahmi pasti tahu dong ya tentang hal ini karena yang saya tahu Bu Rahmi itu juga Skintific lovers gitu, jadi pasti tahu gitu ya. Tapi ini disclaimer dulu ya, ini nggak di endorse ya. Oke. Gimana nih Bu Rahmi? Pasti tahu ya kalau misalnya sekarang Nicholas Saputra itu jadi brand ambasadornya Skintific. Iya, tahu dong ya. Tahu. Selain karena saya memang pakai Skintific, tapi ini info-info penting gak penting nih Bu Ika. Nicholas Saputra nih junior saya di SMA. Jadi dulu sempat menatap langsung ya, karena kebetulan adik kelas satu tingkat di bawah saya gitu ya. Berarti sebelum pakai Skintific pun emang udah glowing ya dia ya? Waduh ini. Itu penting gak penting juga ya? Iya. Tapi kan itu nggak perlu ditanya ke saya ya, kayaknya udah testimoninya dari seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Oke, terus gimana nih Bu Rahmi? Ya, jadi kalau kita cek ya di Instagram Skintific ya, di situ kan mulai ada postingan ya dengan foto Nicholas Saputra mulai bulan Desember nih Bu Ika ya. Terus kalau kita periksa nih, barusan saya cek nih, itu terakhir tuh hampir mencapai 13.000 likes ya sampai hari ini gitu ya. Dari Desember ya? Dari Desember. Oke, dan ini wow banget ya, berarti ada hampir 13.000 jempol gitu ya. Yang dengan sukarela langsung menekan tombol hati di postingannya Skintific gitu ya. Iya betul. Dan like ini bukan hanya sekedar menunjukkan ya si 13.000 orang ini tuh suka gitu ya sama iklannya gitu, tapi juga menunjukkan apresiasi yang diberikan kepada foto ya yang diunggah oleh Skintific ini. Ini kan berarti Skintific ini berhasil ya menggunakan Nicholas Saputra gitu ya untuk mendapatkan atensi lebih pada produknya. Kita kan tahu ya Nicholas Saputra itu kan aktor yang terkenal, sukses gitu ya, film-filmnya selalu bagus gitu ya, populer di masyarakat, diterima dengan baik di masyarakat dan sejauh ini image-nya memang bagus dan terjaga dengan baik ya. Iya betul. Dan kita tahu juga image-nya sangat positif. Sehingga dianggap dapat membangun validasi dan harga diri yang lebih baik pada produk-produk Skintific seperti itu. Ya, dengan kata lain di sini Skintific juga sekaligus ingin menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia terutama yang demografinya sesuai ya untuk menggunakan Skintific, jangan ragu gitu ya untuk pakai Skintific. Soalnya Nicholas Saputra aja pakai, masa kita enggak gitu. Iya. Nah, iya, dan ini sebetulnya selain itu ada yang ingin ditonjolkan ya oleh Skintific bahwa pemilihan Nicholas Saputra ini menunjukkan bahwa Skintific ini tidak hanya digunakan oleh wanita gitu ya, tapi juga bisa digunakan oleh laki-laki. Ini juga bisa terlihat dari review-review Skintific yang sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh
influencer laki-laki. Ya gitu. betul. Jadi sekaligus mengkonfirmasi bahwa Skintific ini tidak hanya bisa digunakan oleh perempuan atau wanita saja, tapi juga bisa digunakan oleh laki-laki. Oke. Dan bicara mengenai brand ambassador nih Bu Rahmi, menurut saya penggunaan brand ambassador juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mengkomunikasikan produk gitu ya. Jadi Skintific tentunya ataupun merek-merek yang lain itu berusaha untuk memilih source atau sumbernya yang jelas kredibel. Kayak misalnya dia pilih Nicholas Saputra yang image-nya bagus ya, itu udah pasti gitu ya. Sehingga karena kan Nicholas Saputra ini akan merepresentasikan produk kan. Betul. Jadi harus dipilih yang kredibel. Itu ya, seperti yang pernah kita bahas juga di marketing manajemennya Kotler dan Keller ya, buku referensi kita itu gitu ya. Bahwa ketika kredibilitas sumber tinggi, maka informasi yang disampaikan sama si source itu akan lebih mudah dipercaya sama publik gitu ya. Sehingga proses perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya pun menjadi lebih optimal. Betul. Ya? Oke. Jadi memang ya, saya pernah baca juga terkait dengan kredibilitas sumber ya. Ya. Perusahaan itu memang umumnya menggunakan selebriti yang notabene menarik secara tampilan visual gitu ya, dan sekaligus populer tentunya. Nah kadang-kadang mereka juga menggunakan orang-orang yang ahli di bidangnya gitu ya, Bu Ika, supaya makin meningkatkan kredibilitasnya. Iya betul ya. Nah ini selebriti-selebriti yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan oleh perusahaan itu biasanya disebut sebagai spokesperson perusahaan. Seperti itu. Spokesperson ya. Iya. Oke, dan kredibilitas spokesperson ini dapat diidentifikasi berdasarkan 3 hal. Ya, mulai dari expertise, kemudian trustworthiness, dan likability. Jadi kalau expertise berkaitan dengan pengetahuan atau keahlian yang dimiliki sama si spokesperson ini gitu ya, yang dapat mendukung klaim atau argumen yang mereka sampaikan. Jadi dengan kata lain si Nicholas Saputra atau mungkin spokesperson merek yang lain itu setidaknya memiliki pengetahuan dasar mengenai produk yang akan mereka promosikan. Ya, jadi sehingga kalau misalnya ada masyarakat atau ada konsumen yang bertanya, si spokesperson ini bisa menjawab dengan tepat gitu ya. Nah ini sekaligus membuat saya drop nih sebenarnya Bu Rahmi. Jadi kalau misalnya Nicholas Saputra brand ambasadornya Skintific dan dia punya pengetahuan dan keahlian mengenai skincare, ini jangan-jangan dia pengetahuannya bisa lebih dari saya nih mengenai perskincarean ini ya. Itu mungkin banget loh Bu Ika, karena terus terang ya kalau saya lihat review-review di YouTube segala ya sekarang sudah banyak call marketing yang menggunakan laki-laki ya. Iya, gitu. betul. Nah tadi kan Bu Ika bilang ada expertise, trustworthiness, dan likability ya. Iya, betul. Expertise sudah dijelaskan, saya lanjut ke poin kedua yaitu trustworthiness ya. Ini menggambarkan seberapa objektif dan seberapa jujur seorang spokesperson di mata publik. Jadi intinya kalau trustworthiness kan artinya bisa dipercaya gitu ya. Jadi kemudian Skintific memilih Nicholas Saputra ya karena kan belum ngomong aja kita udah percaya. Iya deh, iya. Oke. Dia pegang apa? Oke gitu ya. Itu udah pasti bagus produk yang dia pegang gitu ya. Iya. Wah, ini menarik nih. Kemudian poin yang terakhir yang berkaitan dengan kredibilitas spokesperson adalah likability. Jadi bicara mengenai daya tarik spokesperson yang digunakan. Nah kalau poin yang ini sih udah pasti nggak usah diragukan lagi ya, karena ya no wonder lah siapa yang bisa berpaling dari daya tarik seorang Nicholas Saputra. Iya, memang charmnya itu luar biasa ya. Dan ini membuktikan nih teman-teman juga gitu ya bahwa tidak perlu sampai menggunakan spokesperson yang dari luar negeri gitu ya. Kemarin ada brand ambassador dari Korea gitu untuk mempromosikan produk skincare gitu ya. Ternyata public figure asli Indonesia juga bisa memiliki magnet yang luar biasa gitu untuk mengomunikasikan produk kecantikan dan kesehatan kulit. Oke. Dan bicara mengenai spokesperson nih, bukan hanya Skintific yang sukses menggait Nicholas Saputra gitu ya. Jadi berbagai merek di dunia pun juga sudah mendapatkan spokesperson yang mereka anggap bisa merepresentasikan produk atau merek mereka dengan sangat baik gitu ya. Walaupun mungkin gitu ya, tadi seperti yang Bu Rahmi sampaikan banyak sekali merek-merek yang juga lagi sedang in gitu ya menggunakan spokesperson yang berasal luar dari negeri. Ya dari luar negeri, dari Korea gitu ya. Ya kita bisa sebut berbagai merek seperti Chanel yang menggait Jennie Blackpink, kemudian Dior, Jisoo Blackpink, kemudian macam-macam lah ya gitu ya, termasuk si Jungkook ya, bener ya Jungkook. Saya ini bukan Korean lovers, jadi mudah-mudahan nggak salah ya. Semoga nggak salah. Oke.
Iya. Terus apalagi nih Bu Rahmi? Iya, tapi kan tadi kalau yang disebutkan kan banyaknya artis Korea, ya. Betul. Tapi jangan salah Bu Ika, ternyata banyak juga artis Indonesia yang justru jadi spokesperson di Merek luar, merek-merek dunia, iya gitu betul, ya. betul. Ini contohnya nih ada Cinta Laura ya, dengan L'Oreal Paris ya, Maudy Ayunda dengan Pantene, atau Anggun C. Sasmi dengan SK2 seperti itu. Oke. Jadi memang merek-merek di dunia maupun lokal tuh memang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan spokesperson yang tadi ya, yang sesuai, kemudian yang kredibel ya. Kredibel, bisa merepresentasikan citra yang positif, yang sesuai dengan image yang mau dibangun gitu ya. Betul. Dan tadi ya pastinya memenuhi 3 poin yang tadi kita bahas. Betul. Gitu ya. Oke, menarik sekali nih Bu Rahmi bahasan kita, bahasan singkat aja gitu ya mengenai brand ambassador. Nah teman-teman nanti kita akan coba cari topik marketing yang lain yang bisa kita bahas bareng lagi. Ya kan? Iya dong. Oke, ini baru pembuka aja. Tenang, sabar. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bu Rahmi makasih banyak ya sudah hadir di podcast saya. Nanti Saya gantian yang ya, terima Bu Rahmi. kasih of course ya, tunggu saja tanggal mainnya ya teman-teman. Oke, mantap. Oke Soulmate, sampai berjumpa di video-video marketing berikutnya. Kita bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Good day, mates. Dadah.